Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 evaluasi pembelajaran akan menyampaikan hasil presentasi kelompok kami yang menyangkut materi tentang konstruksi instrumen non-tes yang berupa wawancara dan kuesioner. Saya Rahmat Kurniawan, NPM 036 sebagai moderator. Dan selanjutnya anggota kelompok kami yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwirana Meartita Pranidia dari Prodi Pendidikan Ekonomi 3A. NPM saya 1918720303. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titandia Maharani Juliananta, NPM 1918720330 dari Prodi Pendidikan Ekonomi 3A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Karisma Stianing Putri, nomor NPM 191872030038 dari Prodi Pendidikan Ekonomi 3A. Perkenalkan, nama saya Dwi Rizky Melenia dari Prodi Pendidikan Ekonomi 3A, NPM 191872030071. A. Pengertian konstruksi instrumen non-tes. Alat atau instrumen merupakan sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang melaksanakan tugas atau mencapai tujuan dengan lebih efektif dan efisien. Sedangkan istilah evaluasi merupakan suatu proses untuk memperoleh kualitas tertentu, terutama yang berkenaan dengan nilai dan arti. Istilah lain yang memiliki makna yang hampir sama dengan evaluasi adalah penilaian atau asesmen dan pengukuran. Evaluasi non-tes merupakan penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik yang dilakukan dengan tanpa menguji peserta didik, melainkan dilakukan dengan menggunakan pengamatan secara sistematis atau observation, melakukan wawancara atau interview, menyebarkan angket atau kuesioner, dan memeriksa atau meneliti dokumen-dokumen atau dokumentari analisis. Instrumen untuk memperoleh hasil belajar non-tes terutama dilakukan untuk mengukur hasil belajar yang berkenaan dengan soft skill, terutama yang berhubungan dengan apa yang dapat dibuat atau dikerjakan oleh peserta didik dari apa yang diketahui atau dipahaminya. Dengan kata lain, instrumen seperti itu terutama berhubungan dengan penampilan yang dapat diamati daripada pengetahuan dan proses mental lainnya yang tidak dapat diamati dengan panca indera. Selain itu, instrumen seperti ini memang merupakan satu kesatuan dengan instrumen lainnya, karena tes pada umumnya mengukur apa yang diketahui, dipahami, atau yang dapat dikuasai oleh peserta didik dalam tingkatan proses mental yang lebih tinggi. Selanjutnya, saya Dwi Rizky Melenia akan menjelaskan mengenai konstruksi instrumen non-tes dalam bentuk wawancara dan kuesioner. Untuk menilai aspek tingkah laku, jenis non-tes lebih sesuai dengan digunakan sebagai alat evaluasi. Sedangkan bentuk-bentuk teknik non-tes yang bisa digunakan adalah 1. Wawancara yang disebut dengan interview. Wawancara adalah komunikasi langsung antara yang mewawancarai dan yang diwawancarai. Secara umum yang dimaksud dengan wawancara adalah cara menghimpun bahan keterangan yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Wawancara ada 2 jenis, yaitu 1. Wawancara terpimpin yang disebut dengan guided interview, yang juga sering dikenal dengan istilah wawancara berstruktur atau yang disebut dengan structured interview, atau wawancara sistematis yang disebut dengan systematic interview, yaitu wawancara yang dilakukan oleh evaluator dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu. 2. Wawancara tidak terpimpin yang disebut dengan unguided interview, yang sering dikenal dengan istilah wawancara sederhana atau disebut dengan simple interview,
atau wawancara tidak sistematis yang disebut dengan non-systematic interview atau wawancara bebas, di mana responden mempunyai kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya tanpa dibatasi oleh patokan-patokan yang telah dibuat oleh evaluator. Tujuan wawancara adalah sebagai berikut. 1. Untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu. 2. Untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. 3. Untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk melakukan wawancara. 1. Merumuskan tujuan wawancara. 2. Membuat pedoman wawancara. 3. Menyusun pertanyaan yang sesuai dengan data yang diperlukan. 4. Melakukan uji coba. 5. Melaksanakan wawancara. Kelebihan wawancara adalah sebagai berikut. 1. Pelaksanaan wawancara lebih fleksibel, dinamis, dan personal. 2. Pewawancara sebagai evaluator dalam hal ini, guru, dosen, dan lain-lain, dapat berkomunikasi secara langsung dengan peserta didik, sehingga informasi yang diperoleh dapat diketahui objektivitasnya. Juga dapat diperoleh hasil penilaian yang lebih lengkap dan mendalam. 3. Data dapat diperoleh baik dalam bentuk kualitatif maupun kuantitatif. 4. Dapat memperbaiki proses dan hasil belajar. Kelemahan wawancara adalah sebagai berikut. Jika jumlah peserta didik cukup banyak, maka proses wawancara banyak menggunakan waktu, tenaga, dan biaya. Ada kalanya wawancara terjadi berlarut-larut tanpa arah, sehingga dapat kurang memenuhi apa yang diharapkan. Sering timbul sikap kurang baik dari peserta didik yang diwawancarai, dan sikap overaction dari guru sebagai pewawancara, karena itu perlu adanya adaptasi diri. Yang kedua, kuesioner. Kuesioner atau angket juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam rangka penilaian hasil belajar. Berbeda dengan wawancara di mana penilai atau evaluator berhadapan secara langsung dengan peserta didik atau dengan pihak lainnya. Maka dengan menggunakan angket, pengumpulan data sebagai bahan penilai hasil belajar jauh lebih praktis, menghemat waktu dan tenaga. Pada umumnya, tujuan penggunaan kuesioner atau angket dalam proses pembelajaran terutama adalah untuk memperoleh data mengenai latar belakang peserta didik sebagai salah satu bahan dalam menganalisis tingkah laku dan proses belajar mereka. Kuesioner sering digunakan untuk menilai hasil belajar ranah efektif. Ia dapat berupa kuesioner bentuk pilihan ganda, dan dapat pula berbentuk skala sikap. Kuesioner berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua jenis, yaitu kuesioner berstruktur dan kuesioner tidak berstruktur. Kuesioner berstruktur merupakan kuesioner yang menyediakan beberapa kemungkinan jawaban. Kuesioner jenis ini terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama, bentuk jawaban tertutup, yaitu kuesioner yang telah menyediakan alternatif jawaban. Yang kedua, bentuk jawaban tertutup tetapi alternatif terakhir merupakan jawaban terbuka yang dapat memberikan kesempatan kepada responden untuk memberikan jawaban secara bebas. Yang ketiga, bentuk jawaban bergambar, yaitu kuesioner yang memberikan alternatif jawaban berupa gambar. Jenis yang kedua yaitu kuesioner tidak berstruktur, merupakan kuesioner yang memberikan jawaban secara terbuka. Kuesioner ini memberikan gambaran lebih tentang situasi, sedangkan ditinjau dari responden yang menjawab, maka kuesioner dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kuesioner langsung dan kuesioner tidak langsung. Disebut kuesioner langsung apabila angket dikirimkan dan diisi langsung oleh orang yang akan dimintai jawaban tentang dirinya. Sedangkan kuesioner tidak langsung diisi oleh orang yang bukan dimintai keterangan tentang dirinya. Berikut ini merupakan langkah-langkah menyusun kuesioner. Yang pertama, menyusun kisi-kisi kuesioner. Selanjutnya, menyusun pertanyaan-pertanyaan dan bentuk jawaban yang diinginkan. Selanjutnya lagi, membuat pedoman cara menjawab. Kemudian, melakukan uji coba kuesioner untuk mengetahui kelemahan kuesioner tersebut.
merevisi kuesioner berdasarkan hasil uji coba, dan menggandakan kuesioner sesuai jumlah responden. Kelebihan kuesioner sebagai berikut. Yang pertama, responden dapat menjawab dengan bebas tanpa dipengaruhi hubungan dengan peneliti atau penilai. Yang kedua, informasi yang terkumpul lebih mudah karena homogen. Yang ketiga, dapat mengumpulkan data dari jumlah responden yang relatif banyak. Kelemahan kuesioner sebagai berikut. Ada kemungkinan kuesioner diisi oleh orang yang bukan menjadi target. Target menjawab berdasarkan alternatif jawaban yang tersedia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.